Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia Komalasari akan menjelaskan mengenai inovasi pengembangan kurikulum. Inovasi dalam pengembangan kurikulum adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi kurikulum dapat membantu meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar dengan memperhatikan komponen-komponen kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, inovasi kurikulum menjadi suatu keharusan mengingat perubahan cepat yang terjadi baik dalam teknologi sosial maupun deflasi saat ini. Tanpa inovasi kurikulum, sulit bagi guru untuk mengatasi semua masalah yang muncul selama pengajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai program belajar jarak jauh, manajemen berbasis sekolah, dan pembelajaran kontekstual. Program belajar jarak jauh. Inovasi pengembangan kurikulum ini merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kurikulum yang dapat diakses dan dipelajari oleh siswa dari jarak jauh. Inovasi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh agar materi dapat dipahami siswa dengan lebih baik. Maka pendiri dapat memanfaatkan penggunaan video, audio, atau animasi. Inovasi ini memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir di kelas. Manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu model pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah, sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang berlaku. MBS dapat membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kurikulum menjadi lebih efektif, efisien, dan optimal dalam proses pemberdayaan sumber belajar, proses pembelajaran maupun dalam penyusunan komponen kurikulum yang dikembangkan. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik secara fisik maupun mental. Pembelajaran ini memanfaatkan berbagai konteks untuk menggambarkan keanekaragaman siswa dan mendukung pembelajaran mandiri. Pembelajaran kontekstual juga menggunakan kelompok belajar dalam suasana saling ketergantungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai esensi inovasi, saluran komunikasi, faktor waktu, dan sistem sosial. Esensi inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktek, atau objek benda yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Esensi inovasi dalam pengembangan kurikulum adalah untuk memperbarui kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media atau alat yang digunakan untuk mengirim pesan dari sumber ke penerima. Saluran komunikasi dalam pengembangan kurikulum adalah media atau alat yang digunakan untuk memfasilitasi proses komunikasi antara para pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum. Beberapa saluran komunikasi yang umum digunakan dalam pengembangan kurikulum adalah handphone, komputer, radio, televisi, film, buku, dan lain-lain. Faktor waktu. Faktor waktu dalam inovasi pengembangan kurikulum adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Waktu yang tersedia untuk inovasi pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari kurikulum itu sendiri. Faktor ini juga penting karena waktu yang tersedia akan mempengaruhi kualitas dari hasil pengembangan kurikulum tersebut. Sistem sosial. Brand pada tahun 2000 menyatakan bahwa kurikulum adalah refleksi dari milieu masyarakat. Oleh karenanya, kurikulum direncanakan untuk perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah untuk mengarahkan masyarakat agar tetap dalam lintasan menuju cita-cita dan fitrah bangsa dan negara. Oleh karena itu, inovasi pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Tuntutan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Dalam melakukan inovasi pengembangan kurikulum harus memperhatikan aspek-aspek berikut, yakni memiliki tujuan jelas, relevansi dengan kebutuhan, dan dilakukan secara sistematis.
Memiliki tujuan jelas. Tujuan inovasi pengembangan kurikulum yang jelas sangat penting karena dapat memudahkan dalam perumusan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, tujuan yang jelas juga dapat membantu dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat dan penilaian yang akurat. Dengan demikian, pengembangan kurikulum yang memiliki tujuan yang jelas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Relevansi dengan kebutuhan. Pengembangan kurikulum yang relevan harus memberikan ruang untuk eksplorasi, inovasi, dan pemecahan masalah, bukan hanya pengajaran berbasis hafalan. Ini akan membantu siswa mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan yang kompleks dan tidak pasti. Kurikulum yang relevan juga harus mencerminkan keberagaman masyarakat dan kebutuhan individu. Oleh karena itu, kurikulum harus dapat disesuaikan dengan berbagai gaya belajar, minat, dan bakat siswa. Dilakukan secara sistematis. Sistematis dalam pengembangan kurikulum berarti bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan siswa dan mampu mencapai tujuan nasional. Pengembangan kurikulum yang sistematis melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti secara berurutan, yakni analisis dan diagnosis kebutuhan, pengorganisasian materi, perumusan tujuan, dan pengorganisasian pengalaman belajar. Itu tadi pembahasan mengenai inovasi dalam pengembangan kurikulum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.